Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, how are you today? Hopefully, you will always be fine there. Okay, welcome to this English class with me, Vista Pujian. And don't forget to like, subscribe, turn on the notification, comment, and share this video. Okay, stay tuned, guys. Okay, then what are we doing right now? Now we are learning English. That we will learn about English for grade 8. Ya, sekarang kita akan membahas atau belajar tentang bahasa Inggris untuk kelas 8. That the chapter 8 under the topic what are you doing? Bab 8 yang berjudul What Are You Doing? In this chapter, we will learn to communicate state and even in progress in order to share information with other. Ya, di bab ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk mengkomunikasikan hal-hal atau kejadian-kejadian yang sedang berlaku atau terjadi, yang mana bertujuan untuk memberikan informasi kepada yang lain. Ya, in this chapter we will find a structure that present continuous tense. Ya, maksudnya adalah di bab ini kita akan menemukan present continuous tense, yang dimana present continuous tense ini akan digunakan saat kita menyatakan dan bertanya tentang hal-hal atau kejadian yang sedang berlangsung. Okay, then we have the book. Please open page 103. Now look at this picture and try to identify what are they doing. Ya, sekarang lihat gambar ini dan perhatikan apa yang sedang mereka lakukan. Okay, that's good. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Ya, anak-anak laki-laki dan perempuan sedang sibuk membersihkan kelas. Ya, di situ ada beberapa anak ya. Sekarang perhatikan setiap anak. Kita mulai dari anak laki-laki yang sedang berdiri. Let's call Udin. Okay, Udin is sweeping the floor. Ya, Udin sedang menyapu lantai. Oke, kemudian kita beralih ke anak di belakang Udin. Let's call Siti. Oke, Siti is mopping the floor. Ya, artinya Siti sedang mengepel lantai. Then kita lihat anak di belakang Siti. Let's call Lina. Ya, Lina is erasing the whiteboard. Lina sedang menghapus papan tulis. Oke, kemudian kita fokus ke anak laki-laki yang keribuk. Oke, let's call Edo. Edo is putting the book back into the shelf, yang artinya Edo sedang mengembalikan kembali buku ke dalam rak. Oke, then Dayu is throwing the rubbish into the trash can. Ya, di sini tinggal satu anak ya. Let's call Dayu. Dayu is throwing the rubbish into the trash can. Ya, artinya Dayu sedang membuang sampah ke dalam tong sampah. Oke. Nah, kalimat-kalimat ini adalah contoh-contoh dari pernyataan tentang hal-hal atau kejadian yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang cara menanyakan kejadian yang sedang berlangsung. I will show you some pictures. Okay, then we will try to ask even in progress based on the pictures. Okay, the last picture has been there. Now let's start with the question, what are they doing? Ya, kenapa kita menggunakan they? Karena di dalam gambar itu kan ada beberapa anak ya, anaknya banyak, jadi kita menggunakan pronoun they.
Nah, pasangan dari they itu adalah are. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, what are you doing now? Ya, misalnya kita sedang bertanya langsung kepada cowok yang ada di gambar itu ya. Jadi pertanyaannya itu you menggunakan you. Kemudian yang terakhir adalah what is she doing? Ya, karena di gambar adalah seorang cewek, seorang perempuan, maka kita menggunakan she, pronoun she. So, what is she doing? Apa yang sedang dia perempuan lakukan? Okay, now let's we start to answer those questions. We start from the first question. The answer is they are learning in the classroom. Ya, mereka sedang belajar di dalam kelas. Ya, di situ sudah jelas ya, ada beberapa siswa yang sedang belajar. Mereka duduk di depan meja mereka masing-masing. Oke, kemudian the second question, that what are you doing now? The answer is I'm reading book now. Ya, karena si A menanyakan kepada si B langsung, maka pertanyaannya adalah what are you doing now? Maka jawabannya adalah I'm reading book now. Oke, untuk jawaban pertanyaan ketiga adalah she is doing homework. Ya, karena yang sedang melakukan itu adalah dia perempuan ya, maka jawabannya adalah she is doing homework sesuai dari pertanyaan. Sekarang amati aktivitas yang ada di sekelilingmu dan cobalah untuk ditulis ke dalam tabel berikut ini. Yes, students, you should make a table like this and write the activities you found around you there. And then you try to combine the activity, the place, and the person into good sentences. Okay? For example, you found the person Wina, then her activity is cleaning the whiteboard. But you don't get the place, okay, teman-teman. Ya, kalimat-kalimat tadi itu disebut dengan present continuous tense. Ya, atau bisa disebut juga present progressive. So, if you hear present progressive, it means present continuous tense. Ya, present continuous tense is an expression which is used to show that ongoing action is happening now. Ya, present continuous tense itu adalah sebuah ekspresi yang digunakan untuk mengekspresikan kejadian yang sedang berlangsung atau happening now, kejadian yang sedang terjadi. Nah, sekarang kita akan merumuskan rumus untuk menyatakan atau bertanya kejadian-kejadian yang sedang berlangsung. Oke, let's start with kalimat deklaratif. Apa itu kalimat deklaratif? Ya, kalimat deklaratif adalah kalimat untuk membuat pernyataan. Nah, kalimat untuk membuat pertanyaan atau kalimat deklaratif ini ada dua macam, yaitu kalimat positif dan kalimat negatif.
rumus kalimat positif yaitu subject plus to be plus verb ing atau verb participle. Sedangkan untuk kalimat negatif kita hanya perlu menambahkan not sebelum verb ing. Jadi subject plus to be plus not plus verb ing. Ya, kemudian kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Rumusnya to be plus subject plus verb ing. Ya, ini berbeda dengan kalimat deklaratif ya. Sekarang perhatikan contoh-contohnya. Dayu is going to school now. Ya, Dayu sebagai subjek, is sebagai to be, going sebagai verb ing. Kemudian Dayu is not going to school now. Ya, karena ini adalah merupakan kalimat negatif, maka menggunakan is not going. Kemudian yang terakhir, is Dayu going to school now? Ya, karena ini adalah sebuah pertanyaan atau kalimat interrogatif, maka diawali dengan to be terlebih dahulu, baru diikuti dengan subjek dan verb ing. Ya, dengan memperhatikan pengertian dan form dari present continuous tense ini, kalian bisa lebih mudah dan lebih gampang untuk mempraktekannya. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan tabel ini. Ya, ada subjek, ada to be, ada verb ing. Jika subjek I, maka to be yang digunakan adalah am. Baru kemudian ditambah dengan verb one plus ing, contohnya adalah go. Ditambah ing menjadi gone. Lalu jika subjeknya adalah she, he, Woody, it, city, mother, cat, or boy, maka to be yang digunakan adalah is. Karena subjek tersebut menunjukkan tunggal, baru kemudian ditambah dengan verb one plus ing. Lalu bagaimana jika subjek you, they, we, mother and father, Siti and Dina, Dina, Siti and Dayu, cat, kucingnya lebih dari satu, boys, anak laki-lakinya lebih dari satu, maka to be yang digunakan adalah are karena mereka lebih dari satu orang. Baru kemudian ditambah verb ing. Ya, sudah jelas ya dengan kalian memperhatikan tabel tersebut. Oke, sekarang kalian buka halaman 107 until 108. Yeah. Look at the pictures and we will try to read the dialogue on the picture. Ya, perhatikan gambar-gambar berikut dan mari kita baca dialog yang ada di gambar tersebut. Oke, yang pertama adalah what are you doing, Udin? Dan Udin menjawab, I'm doing my math homework for tomorrow. Saya sedang mengerjakan PR matematika untuk besok. Okay, then look at the second picture. Ya, what are they doing? Ya, di sini si A menanyakan apa yang dilakukan orang-orang yang ada di gambar sebelahnya. Kemudian si B menjawab, they are playing congklak. Ya, mereka sedang bermain congklak. Do you know congklak? Ya, congklak itu seperti di gambar ada lubang-lubang. Okay, then let's look the next picture. That what is Siti reading? She is reading Goldilocks. Ya, apa yang sedang Siti baca? Siti sedang membaca Goldilocks. Ya, di sini si A bertanya kepada si B. Si A bertanya, what is Siti reading? Apa yang sedang Siti baca? Kemudian si B menjawab, she is reading Goldilocks. Yang artinya Siti sedang membaca Goldilocks.
Okay, students, that's all our learning in this opportunity. Hopefully, it will be understood by you and you will be able to communicate state even in progress. In order to you are able to share the information to others. Okay, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, comment, share, and turn the notification. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.